latihan PAS 1 kimia ya, kelas 11. Kalian bisa lihat buku PR-nya. Saya ambil dari buku PR Intan Pariwara. Siap ya, kita menghadapi ujian PAS 1. Semoga kalian dalam keadaan sehat. Nomor 1, beberapa langkah kerja untuk mengidentifikasi kandungan unsur C dan H dalam senyawa organik sebagai berikut. Urutan langkah kerja yang tepat untuk mengetahui kandungan C. Untuk mengetahui kandungan unsur C ya. Ya, kandungan unsur C itu diperoleh dengan cara apa? Saya akan jelaskan terlebih dahulu ya, Dik ya. Di dalam mengidentifikasi, maaf ya jika gambarnya kurang oke. Seperti ini. Nah kayak gini lah ya, guys. Nah, oke. Nanti di sini akan dimasukkan ke air kapur. Nah, CaCO3. Nah, di sini ada larutan yang akan kita uji yang mengandung CXHYOZ. Nah, nanti kita bakar, nanti uapnya akan terembunkan di sini, ya. Nanti akan mengembun, nanti ada yang menetes ke air kapur dan ada yang bisa diuji dengan kertas kobalt. Di sini ada kertas kobalt ya. Ini kertas kobalt. Nah, tujuan kertas kobalt itu untuk mengidentifikasi adanya uap air, ya, dengan mengecek kertas kobalt itu berubah menjadi warna merah muda. Oke, sedangkan untuk menguji adanya karbon itu bisa dimasukkan ke dalam air kapur. Ya, jika air kapurnya menjadi keruh, itu menandakan bahwa di dalam senyawa tersebut ada unsur karbon, begitu ya. Berarti di sini ada unsur H dan O, itu untuk yang kertas kobalt. Oke, ada gambaran. Nah, ini urutannya deh. Nomor 1, maka kita ketahui untuk menentukan unsur C, ya jelas dia mengalirkan gas hasil pemanasan ke dalam kapur. Nah, ini berarti 2 terakhir. Kita lihat 2 yang terakhir. Maka jawabannya ini guys, ketemu langsung. Yang pertama, kita memanaskan ya, memanaskan senyawa dalam wadah tertutup. Setelah itu kita tambahkan dengan serbuk CuO, lalu gas yang dialirkan dimasukkan ke air kapur. Nanti air kapur menjadi keruh, maka dia menandakan adanya C di dalam senyawa itu. Kalau menguji dengan kertas kobalt, ini menandakan adanya H2O. Yang dicari adalah unsur C. Begitu ya. Maka jawabannya adalah D. Semoga kalian semuanya paham. Kita cek nomor 2. Nama IUPAC yang tepat untuk senyawa hidrokarbon tersebut. Oke, langkah pertama kita tentukan induknya terlebih dahulu. Saya akan gambar ulang di sini ya. Saya tidak memakai H ya, C aja. Namanya itu rantai karbon gundul gitu ya. Ke bawah ada CH3, ke samping C, ke atas C2H5. Maka seperti ini. Lalu ke samping ada C, ke bawah ada C2H5, ke samping ke atas boleh, ke atas ada C. Oke. Saya tentukan induknya, kita cari rantai karbon yang paling panjang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, terlalu kecil. Maka induknya itu ada 7, begini induknya. Lalu kita nomorkan, penomoran pertama terdekat dengan rantai kerangkapnya. 1, 2, 3, nah ketemu rangkap tuh. 4, 5, 6, 7. 7 itu apa, Dek? 7 itu adalah heptena. Enaknya di C keberapa? Enaknya di C ketiga. Maka 3 heptena. Lalu di C ketiga ada cabang metil. Di C keempat berarti ada cabang etil. Di C kelima ada cabang metil. Ya, kita urutkan sesuai dengan abjad. Maka 4 etil. 3,5 dimetil, 3 heptena. Oke, mana jawabannya? Mana Dek? 3 heptena ya, 4 etil, 3,5. Ya, jawabannya itu adalah C. Next, kita masuk ke soal nomor 5. Di antara struktur berikut yang merupakan isomer, hati-hati yang ditanya adalah isomernya ya, bukan strukturnya 3,4 dietil 5 metil 2 heksena. Yang ditanya isomernya. Apa itu isomer? Isomer adalah senyawa yang memiliki rumus molekul sama
tetapi rumus bangunnya berbeda ya. Rumus bangun itu bentuk-bentuknya. Oke, kita cek dulu. Ini berapa jumlah C-nya ya? Etil itu C-nya ada 2. Ternyata di posisi C ketiga dan C keempat ada etil. Maka 2 dikali 2, maka ada 4C. C-nya ada 4 ya, ditambah dengan. Di posisi C kelima ada metil. Metil itu C-nya 1. Ditambah heksena itu C-nya 6. Nah, gitu. Di C kedua ada alkena. Oke, kita hitung terlebih dahulu, maka jumlah rantai karbonnya itu ada 11. Kalian carilah yang poin A, B, C, D, E yang jumlah C-nya 11. Begitu ya guys. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Salah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Itu udah C2H5 ya. Betul sekali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Salah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini C2H5 ya. Salah juga. Ini juga C2H5. Oke, coba yang poin E. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, maka yang benar itu adalah B. Paham ya, Dik ya? Pasti kalian bisa. Kita masuk ke nomor 4. Maaf. Pertanyaannya apa ini? Cermati beberapa reaksi senyawa hidrokarbon. Reaksi substitusi, oke, reaksi substitusi dan reaksi adisi. Kalau reaksi substitusi itu ditandai adanya alkana tetap menjadi alkana, tetapi ada pergantian gugus. Ingat itu ya. Sedangkan untuk adisi itu adalah suatu reaksi rangkap menjadi tunggal. Kalau eliminasi itu kebalikannya, tunggal menjadi rangkap. Kalau oksidasi, atau pembakaran, itu suatu reaksi ada CXHY dibakar, menghasilkan CO2 dan H2O. Dan ini adalah konsepnya, kalian pasti bisa mengerjakan. Nomor 1, kita lihat, ini ya, tunggal menjadi rangkap. Udah, ini adalah eliminasi. Next, ini ada rangkap menjadi tunggal. Oh iya, ini adalah adisi. Begitu guys. Kita lihat, ini tunggal tetap jadi tunggal. Nah, ini berarti alkana tetap jadi alkana, substitusi. Bagaimana Mbak? Kita lihat. Ini kan kalau Mbak jabarkan ke atas ada H ya. Ini H-nya hilang di sini. Lalu H diganti oleh BR. Ya, berasal dari sini. BR gitu loh guys. BR-nya menggantikan H yang lepas bereaksi dengan BR yang satu menjadi HBr. Inilah reaksi pergantian gugus. H diganti oleh BR. Tunggal tetap jadi tunggal. Maka ini adalah substitusi. Oke, kita lihat poin 4. Ini ada CXHY ditambah dengan oksigen menghasilkan CO2 dan H2O. Maka ini adalah suatu reaksi oksidasi atau pembakaran. Oke ya, maka jawabannya apa? Substitusi itu nomor 3, adisi itu nomor 2. 3 dan 2. Begitu. Nomor 5. Senyawa yang mempunyai isomer geometri. Mbak kasih clue-nya ya. Isomer geometri syaratnya 1, berada pada alkena. Alkena itu artinya memiliki rangkap 2 ya. Yang kedua, pada rangkap alkena ini antara atas dan bawah itu harus memiliki unsur yang berbeda ya. Misalkan contoh aja deh. Ini ada CH3 nih. Di sini adalah C2H5. Ini benar di. Nggak masalah. Kan ini metil, ini etil. Nah, misalkan Mbak punya kasus. Di sini ada H, di bawah kok H lagi. Salah. Ini berarti unsur yang sama. Ya. Syaratnya seperti itu, maka itu bisa memiliki isomer geometri. Kita cek poin ke-1. Pentena, jumlah C-nya 5 ya.
1, 2, 3, 4, 5. Di C ke-1 ada alkena. Di C kedua ada metil. Kita potong bagian yang rangkapnya. Ini rangkapnya ya. Saya akan lengkapi. Ini berarti kan C itu kakinya 4 ya. Untuk yang paling pojok itu baru megang 2. Maka kakinya kurang 2. Kayak gini jadinya. Ini yang untuk yang bagian C ini. Ini ikatannya baru mengikat 3. Maka atas Mbak kasih H1. Nah gini ya guys. Nah, kita cek untuk bagian C yang ke-1, dia mengikat 2 kaki yang sama. Kok bisa, Mbak? Ini kan yang kiri, bagian kiri mengikat 2H kayak gini. Nah, ini sama nih, nggak boleh ya. Maka poin 1 salah. Kita cek poin kedua, heksena 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di C ketiga ada heksena ya, 1, 2, 3. Di C ketiga ada metil, di sini ada metil. Di C keempat ada metil. Nah, ini ada metil. Ya, kita potong yang bagian rangkap. Ini atas memegang CC, bawah memegang C. Betul? Kan berbeda ya antara etil dan metil. Ini etil, ini metil juga betul. Maka ini bisa. Nomor 3. Oh, gini aja ya. Nomor 1 salah ya. Salah. Nomor 2 betul ya. Ini berarti salah. Ini 2 sama, 4 sama, 4 sama. Kita cek nomor 3 aja ya. Kalau 3 betul, maka C. Kalau 3 salah, ya udah jawabannya D. Ya, oke gitu aja ya. Pentena, 1, 2, 3, 4, 5. Terus apa ini? Di C kedua ada alkena. Di C ketiga ada metil. 1, 2, 3. Nah, begini guys. Ya, saya akan ini tandain yang bagian rangkapnya. Maka ini kurang H1 ya. C itu kakinya 4, baru memegang 3 kaki kan. 1, 2, 3 ya. Maka H-nya kurang 1. Kita cek ya. Bagian kanan C ini memegang etil, bawahnya memegang metil. Maka boleh. Ini benar nih. Ini CH3, ini H. Ini juga betul. Ya, maka jawabannya adalah C. Paham ya guys ya? Semoga kalian semuanya bisa. Coba ya, saya penasaran ya, kenapa 5 salah, Dek? Kita cek. Butena, 1, 2, 3, 4. 1 butena, begitu kan? Di C kedua ada etil. 1, 2, ada etil. Nah, kita lengkapin ya, maka ini H-nya ada 2. Nah, kelihatan banget, Dek. Kita arsir bagian sini ya. Nih, atasnya megang H, bawahnya H. Sama, salah. Ini juga sama nih. Ini CC, ini juga CC, salah. Begitu. Syaratnya atas dan bawah itu harus beda. Gitu ya. Oke, pasti kalian bisa. Kita lanjut ke soal nomor 6. Ini reaksi adisi ya. Kok bisa tahu? Karena depannya ada rangkap, nanti rangkap pasti menjadi tunggal. Ya, dan hati-hati di sini akan berlaku Markovnikov. Apa itu Markovnikov? Markovnikov itu adalah H akan menyerang C yang H-nya banyak, tetapi yang di sekitar rangkap. Ya, ini HCl kan teriu jadi kayak gini, H plus sama Cl min. H sama Cl min. Ya, maka H akan menyerang kemana, Mbak? H akan menyerang C yang H-nya lebih banyak, tetapi yang di sekitar rangkap ya. Maka H-nya ke sini, H-nya lebih banyak kan? Nah, karena H-nya ke situ, maka Cl-nya ke sini deh. Nah, gitu guys ya. Maka hasilnya jadi bagaimana? CH3, CH2, CH aja ya. CH3, ini hapus saja. Ke samping ada CHCl, ke samping ada CH3. Rangkap jadi tunggal. Oke? Kita namakan penomoran terikat dengan gugus atau terikat dengan cabang. Antara CH3 dengan Cl itu kekuatan Cl ya, Dek ya. Maka saya nomorkan dari sini 2, 3, 4. 4 itu adalah butana. Di C kedua ada kloro. Di C ketiga ada metil. Begitu guys. Ya. 2 kloro, 3 metil butana. Jawabannya adalah B. Oke, saya masuk ke soal nomor 7 ya.
Perhatikan ilustrasi proses penyulingan minyak bumi berikut. Ini nggak ada suhunya ya, Dek ya. Oke. Untuk yang pertama otomatis adalah gas ya, gas LPG dan LNG. Habis itu adalah bensin, nafta, kerosin, solar, pelumas ya. Dan ini adalah residu atau bisa berupa aspal. Oke, maka nomor 2 itu adalah naftalen. Minyak pelumas itu adalah 0, pelapis jalan raya itu adalah aspal, tidak. Kompor gas itu gas, LPG ya. Bahan bakar mesin kendaraan bermotor itu adalah bensin. Maka yang tepat itu adalah bahan baku industri petrokimia. Selanjutnya saya masuk ke soal nomor 8. Bahan bakar mesin jet pesawat terbang diperoleh dari pengolahan fraksi minyak bumi berupa, harusnya ada aftur ya di sini ya, tetapi tidak ada. Ya, alternatif lain jawabannya adalah parafin ya. Parafin digunakan sebagai bahan untuk pembuat aftur ya, atau bahan bakar pesawat terbang jet. Jadi sebelum menjadi aftur itu berasal dari parafin ya. Jadi yang paling tepat itu adalah parafin. Begitu ya guys. Next, kita masuk ke soal nomor 9. Pernyataan yang tepat mengenai karakteristik kualitas bensin. Oke. Makin banyak kandungan senyawa hidrokarbon berantai lurus, bilangan oktan bensin semakin tinggi. Salah ya. Kualitas bensin ditentukan oleh angka oktan atau nilai oktannya. Nah, angka oktan itu terdiri dari isooktan dan N-heptan. Semakin banyak kandungan isooktan, maka kualitas bensin semakin bagus ya. Isooktan itu yang rantai bercabang ya, Dik ya. Kalau N-heptan ini yang rantai lurus, C-nya ada 7. Maka semakin panjang rantai lurus itu harusnya kualitas bensin semakin tidak bagus. Kualitas bensin semakin meningkat jika bilangan oktan bensin makin rendah. Salah. Makin tinggi bilangan oktan bensin, ketukan yang terjadi di dalam mesin makin banyak. Salah. Semakin tinggi angka oktan, semakin bagus kualitas bensin, maka ketukannya semakin sedikit harusnya. Salah. Bensin beroktan rendah menghasilkan energi pembakaran lebih besar. Salah. Bensin beroktan tinggi menghasilkan gas buang yang lebih aman. Betul ya? Ya, kita lanjut ke soal nomor 10. Jika logam aluminium yang direaksikan sebanyak 67,5 gram, kalau reaksi yang dihasilkan sebesar, oke, ditanya adalah Ki ya. Ini berarti kita sudah masuk ke dalam termokimia. Fe2O3 menghasilkan 2Fe, Al2O3, delta H-nya itu adalah min 815,5 kJ. Aluminiumnya sebanyak 67,5 gram. Ditanya Ki-nya. Delta H itu rumusnya adalah Ki per mol. Maka nanti mencari Ki itu adalah delta H standar dikalikan mol. Molnya berapa Mbak? Ternyata aluminium yang direaksikan 67,5 gram. Maka kita bisa mencari molnya. Ya, bagaimana cara mencari mol? Rumusnya adalah gram dibagi dengan AR-nya aluminium, yaitu 27. Oke, kita akan hitung dahulu ya. Ya, ini adalah 2,5 mol. Ya, saya masukkan di sini 2,5 mol. Lalu saya akan mencari delta H standarnya. Kita lihat, kita sedang fokus di aluminium. Ternyata di sini aluminium koefisiennya masih 2. Agar menjadi standar, maka aluminium yang direaksikan koefisiennya wajib 1. Maka nanti ini dibagi 2, ini reaksinya dibagi 2, ini dibagi 2, ini juga dibagi 2, maka ini dibagi 2. Maka nanti satuannya sudah kilojoule tiap mol. Itu artinya kayak gitu ya. Tiap mol itu artinya tiap 1 mol. Inilah yang dikatakan delta H standarnya. 815,5 dibagi dengan 2. 407,75. Inilah delta H standar yang bisa kita masukkan ke dalam perhitungan ini ya, 407,75.
Ya, kita akan menghitung 407,75 dikali 2,5. 1019,375. Inilah nilai Q-nya. Ya, jawabannya itu adalah B. Next, kita bisa lanjut ke soal nomor 11. Semoga kalian semuanya paham ya. Kalian bisa simak kembali. Jika kalian belum paham, boleh diulang ya videonya. Persamaan termokimia yang menunjukkan reaksi pembentukan standar. Entalpi pembentukan yaitu entalpi pembentukan 1 mol senyawa dari unsurnya. Misal ya, pada poin ke-1, CaCO3, maka dibentuk dari unsur Ca, C, dan O2. Ca-nya 1, betul. C-nya 1, betul. Oksigennya ada 3 ya. Ini 3/2 dikalikan 2. Maka betul banget poin ke-1. Nah, kita lihat poin kedua. Apakah ini entalpi pembentukan? Tidak ya. Ini namanya entalpi penetralan. Kok bisa seperti itu? Karena ini adalah suatu reaksi basa ditambah asam. Menghasilkan garam dan air. Itu entalpi penetralan. Ya, 2 maka salah, salah, salah. 1 betul ya. Maka ini D juga salah, ini salah. Ya udah ya, jawabannya adalah B. Coba kita cek poin 4. Apakah ini entalpi pembentukan standar? Diketahui ada C2H5OH. Ini C2H5OH ya. Unsurnya siapa aja? Ada C, ada H2, dan ada O2. C-nya 2. Betul, H-nya berarti 6 ya, ruas kanan ya. Maka kiri juga wajib 6. Di ruas kanan oksigennya 1, ruas kiri juga 1. Setengah dikalikan 2 kan 1 ya. Ya betul, jawabannya adalah 1 dan 4. Next, saya masuk ke soal nomor 12. Berdasarkan persamaan termokimia tersebut, entalpi pembentukan CaOH2, ya ditanya kilojoule doang, berarti yang tanya adalah kalornya ya. Ini merupakan tipe hukum Hess. Langkahnya yang dicari adalah entalpi pembentukan CaOH2. CaOH2 dibentuk dari unsurnya. Siapa saja? Ada Ca, ada C, Ca ya Allah. Ca, ada O2 dan ada H2. Ya. Lalu kita cek mana yang ada Ca. Oh, ternyata percobaan ketiga. Mintanya koefisiennya 1, disediainya koefisiennya 2. Mintanya di ruas kiri, sudah ada di ruas kiri. Maka ini adalah tetap, tetapi dibagi 2 ya, karena mintanya 1, disediainya 2. Oke, tetap bagi 2, saya akan reaksikan untuk belajar kalian. Maka Ca ditambah setengah O2 menghasilkan CaO, delta H-nya kita bagi 2 ya. Min 1260 saya bagi dengan 2. Oke, saya ke H2 dulu ya. H2 mintanya di ruas kiri, mana yang ada H2? Oh, ini ada H2 nih guys. Nah, sudah ada di kiri ya. Mintanya koefisiennya 1, kok mintanya 2? Maka ini semuanya saya bagi dengan 2. H2 ditambah dengan setengah O2 menghasilkan H2O, entalpinya saya bagi 2, min 570 dibagi 2. Oke, yang terakhir adalah CaOH2. Mintanya di ruas kanan, ternyata CaOH2 sudah di ruas kanan. Mintanya koefisiennya 1, sudah ada 1 juga. Maka poin ke-1 tetap ya, tidak usah diapa-apakan. CaO ditambah dengan H2O menghasilkan CaOH2. Entalpinya tetap negatif 65. Lalu yang sama dan berseberangan boleh kita coret. Kita cek ya. CaO hilang, H2O hilang. Oke, sudah sama ya. H2, ini ada H2. Ca, ini juga ada Ca. O2, setengah tambah setengah kan 1. Sama ya, hasilnya adalah CaOH2. Oke, sesuai dengan yang kita harapkan ya. Lalu ini tinggal kita jumlahkan saja. Saya akan hitung dahulu ya guys. Ya, ini delta H-nya adalah negatif 980. Oke, setelah itu saya akan mencari kalornya ya. Ternyata CaOH2 1,85 gram. Saya akan mencari molnya terlebih dahulu.
1,85 gram dibagi dengan MR-nya 74, 0,025 mol. Lalu saya akan mencari Q itu rumusnya adalah entalpi dikalikan mol. Entalpinya sesuai dengan perhitungan adalah min 980, molnya adalah 0,025. Oke, akan saya kalikan. Ya, jawabannya adalah 24,5 ya, kilojoule. Oke, semoga kalian semuanya paham. Saya masuk ke soal nomor 13. Sebanyak 46,8 C6 H6 itu ya. 46,8 gram dibakar ya, maka plus O2 menghasilkan CO2 dan H2O. Pada suhu 25 Celcius, tekanannya itu adalah 1 atm. Kalor, membebaskan kalor. Oke, maka Q-nya adalah negatif 1959,6 kilojoule. Diketahui delta HF ya, masing-masing delta HF-nya ada. Pertanyaannya ini, entalpi standarnya. Ya, gitu ya. Oh, gini guys. Makanya artinya, ini saya hapus. Taruh sini aja ya. Maka artinya tuh entalpi pembakaran ini adalah min 1959,6. Gitu ya. Tinggal kita setarakan ya. C-nya sini 6, maka Mbak masukkan sini 6. H-nya 6, maka Mbak masukkan sini 3. Oksigennya 6 kalikan 2, 12. 12 ditambah 3 itu adalah 15. Maka ruas kiri biar 15 ya 7,5 ya, atau 15/2. Dan di soal masing-masing diketahui delta HF. Jika masing-masing diketahui delta HF, maka nanti entalpi sama dengan jumlah delta HF kanan dikurangi kiri. Begitu ya. Oh, ini melepas kalor ya, maaf saya. Oh, ini sorry, ini tadi harusnya kalor ya, melepas kalor. Nah, ini adalah masanya. Maka saya akan mencari delta H standarnya yang dulu ini nih. Delta H standar, jangan lupa itu rumusnya adalah Q per mol. Ya, Q-nya itu adalah min 1959,6. Molnya berapa Mbak? Saya hitung dulu ya. Rumusnya mol, jangan lupa gram dibagi dengan MR-nya. Ya, C6H6 MR-nya berapa? 78. Ini molnya adalah 0,6 mol ya. Saya akan masukkan di sini 0,6 mol, maka nanti 1959,6 dibagi dengan 0,6. Jawabannya adalah 3266. Ini adalah entalpi standarnya ya. Satuannya apa Mbak? Ini kilojoule. Nah, berarti satuannya adalah kilojoule per mol. Kita letakkan di mana? Kita letakkan di entalpi standar pembakaran C6H6 min 3260. Yuk, delta HF kanan dikurangi kiri. Yang kanan yang mana? Ini yang kanan guys. Ini yang kanan ya. Berarti 6 dikalikan delta HF-nya CO2 berapa? Ada di soal. Oh, yang ditanya guys. Saya anggap ini adalah X saja ya. Ditambah 3 kalikan delta HF-nya H2O. 3 dikalikan H2O tuh ini ya, min 286,2 dikurangi delta HF-nya kiri ya. C6H6 itu adalah 45,8, sedangkan oksigen itu adalah 0. Unsur bebas delta HF-nya 0. Sebentar ya, kita akan hitung dulu. Silakan kalian hitung di rumah ya guys. 3 dikalikan 286,2 ditambah dengan 45,8 ya. Ini adalah 6x min 904,4. Saya akan pindah ruaskan ke kiri ya. Ya, saya pindah ruaskan hasilnya min 2355,6. Saya langsung bagi aja dengan 6 ya. Maka nanti delta HF-nya X tadi punyanya CO2 ya, delta HF-nya CO2 akan ketemu dibagi dengan 6. Hasilnya adalah min 39
2,6. Ya, min 392,6. Oke, ini ya yang mendekati ya. Jawabannya itu adalah B. Nah, ini diketahui energi ikat nih, beda kembali ya. Kalau diketahui delta HF kayak tadi itu kanan kurang kiri. Tetapi kalau diketahui energi ikat, maka nanti jumlah energi ikat kiri dikurangi dengan kanan. Dibalik guys. Nah, kayak gini. Oke, berdasarkan data tersebut harga perubahan entalpi. Oke, yang ditanya adalah delta H standarnya itu berapa. Langkahnya saya akan gambarkan dulu ya. CH3 itu artinya C mengikat H-nya ada 3. Lalu ke samping ada C mengikat H-nya 1. Ke samping rangkap ada C H-nya 1. Oke, kalian bisa lihat ya. Lalu ke samping ada CH3, maka 1, 2, 3 ditambah dengan HBr. Nah, kayak gini. Menghasilkan, ini ternyata tidak cukup ya, Dek. Saya pindah ke sini aja. Ya, kayak gini ya. Menjadi ini ya, CH3, C mengikat H-nya ada 3. Ke samping ada CH2, kayak gini. Ke samping ada CHBr. Lalu ke samping ada CH3. 1, 2, 3 ya. Ini H, ini H, ini H. Ya, kita cari delta H standar. Maka kiri kurangi kanan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, ini salah nih. Ketumpuk ini. Nah, ini harusnya kayak gini. Nah, kayak gini ya. Ditambah dengan HBr. HBr-nya numpuk. Nah, kayak gini. Oke. Ya, tadi CH-nya tuh ada 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, sorry. Ada 8 ya ternyata ya. Nah, berarti 8 CH ditambah dengan, kita lihat ikatan CC-nya. C tunggal C. 1, C tunggal C. Ada 2. Maka 2C tunggal C. Lalu yang terakhir itu adalah ini. C rangkapnya ya. Saya akan tulis di sini ditambah C rangkap C, lalu ditambah dengan HBr. Ini guys, ya. Lalu yang di kanan itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9CH ditambah 1, 2, 3. 3C tunggal C ditambah CBr. Begitu, ya. Lalu kita eliminasi yang sama, ini hilang, sini sisa 1 CH-nya. Ini hilang, sini sisa 1 C tunggal C-nya. Oke ya, tinggal kita masukkan angkanya. C rangkap C HBr. Saya masukkan C rangkap C-nya 611 ditambah dengan HBr itu adalah 332. Dikurangi C tunggal H itu adalah 415, C tunggal C itu adalah 345, C tunggal BR 275. Iya, silakan kalian menghitung ya. Oke, saya akan hitung dahulu. Ini hasilnya adalah 943 dikurangi. Ya, ini adalah 1035. Hasilnya adalah 92 ya, negatif 92. Ya, ini jawabannya. Jawabannya adalah C. Semangat ya. Pasti kalian bisa. Oke, saya lanjut ke soal nomor 15. Ini adalah part ke-1. Saya bahas sampai nomor 15 terlebih dahulu ya. Karena waktunya, durasinya terlalu panjang. Oke, ini berarti delta H-nya adalah min 569 ya. Ini dimungkinkan tuh punyanya ini ya. Dari atas ke bawah sini ya. Saya anggap ini adalah delta H1. Maka ini berarti ini ke sini saya anggap delta H2, makanya adalah delta H3. Delta H1 sama dengan delta H2 ditambah dengan delta H3. Delta H1-nya adalah min 569, delta H3-nya itu adalah min 394. Lah delta H2-nya berapa? Kita cek ya. Yang ditanya itu adalah C ditambah
setengah O2 menghasilkan CO2. Ini adalah suatu reaksi kebalikan ya. Ini harusnya ke sana nih guys. Ini ke sana gitu. Ya, kan C. Saya buat reaksi ini ya. C plus O2 menghasilkan ini CO ditambah setengah O2. Ini kan hilang. Ini sisa setengah. Begitu. Sesuai ya dengan yang ditanyakan ya. Kita hitung ya delta H2-nya dahulu ya. Ketemulah delta H2-nya adalah 569 dikurangi 394. Ini harusnya min 175. Nah, ini kalau dalam posisi ininya ke bawah ya, atau mengikuti yang ini ya. Tapi ternyata kita balik ke atas ya, kita balik ke atas ini, maka nanti delta H2-nya menjadi positif. Ya, karena dibalik maka jadi positif. Positif 175. Oke? Ada gambaran ya? Ya, terima kasih. Saya bahas 15 soal terlebih dahulu. Semoga membantu kalian dalam belajar menghadapi PAS 1 Kimia kelas 11. Semangat ya belajarnya ya. Assalamualaikum. Kembali lagi di video makin privat lainnya.